Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira maaf Mas Ujang, Abang Ujang Bustami, kekuatan kesaktian beliau, karomah beliau itu sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada beliau, itu sebetulnya bukan hanya dari kekuatan sholawat. Banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh beliau dari gurunya bersanad, entah itu hizib, entah itu amalan-amalan apa saja yang sudah dilatih oleh beliau, bahasa Arabnya sudah diriyadhoi. Selain menerima tantangan atau sengaja datang ke seorang paranormal atau praktisi, beliau juga membuka sebuah pondok atau padepokan yang menerima jasa penyembuhan atas korban-korban santet atau sihir. Beliau juga menerima santri yang hendak belajar ilmu hikmah dari beliau. Namun dibalik kesaktian sholawat yang biasa dilantunkan oleh Ustadz Ujang Bustami, ternyata Ustadz Nuril, pengasuh pondok pesantren As-Sayyidah Fatimah, membongkar kalau kesaktian Ujang Bustami bukan dari sholawat. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Ujang Bustami ya pernah nonton beberapa kali. Memang Masya Allah, tujuannya itu memang ya membongkar rahasia-rahasia kekuatan dukun-dukun atau paranormal, atau kira-kira mungkin dianggap orang yang di luar syariah, mungkin pengobatan yang di luar syariat, atau praktisi-praktisi apa mungkin itu yang oleh Ujang Bustami itu datang ke sana. Karomah atau kesaktian amalan sholawat dan dzikir itu tidak datang dengan tiba-tiba, sebab biasanya orang tersebut sedemikian dekat dengan Allah. Salah satunya amalan sebagai mediasi yang dilakukan dengan khusyuk, tawaduk dan ikhlas karena Allah, sehingga semua doanya terkabul. Kalau sudah sedemikian dekat kita dengan Sang Pencipta, tidak ada hal mustahil bisa terjadi. Kun fayakun, terangnya. Sama seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Nuril, pengasuh pondok pesantren As-Sayyidah Fatimah, bahwa kesaktian Ujang Bustami bukan cuma dari salawat saja. Beliau juga melakukan riyadhah atau tirakat sebelumnya, sehingga beliau mampu membasmi para dukun yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Nuril menyampaikan bahwa banyak amalan beliau yang diamalkan dan bersanad, entah itu hizib atau amalan apa saja yang sudah dilatih oleh beliau, diriyadhoi, sehingga beliau mampu melakukan hal seperti itu dan bisa dibilang sakti lah. Kita kembali lagi pada niat kita istiqomah membaca sholawat itu untuk apa? Ketika Anda membaca sholawat hanya agar bisa bayar hutang, maka yang akan tembus ya bayar hutang saja. Sedangkan Ustadz Ujang Bustami sudah mempunyai energi sholawat dalam dirinya, atau mendapatkan nur sholawat dalam dirinya, ungkap Ustadz Nuril. Sakti sholawat yang sebenarnya kesaktiannya Ujang Bustami itu dari apa? Ya, monggo Ustaz. Jadi mengenai kesaktian Ujang Bustami, kenapa baru sekali dibaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, langsung yang dihadapi itu langsung tepar seperti itu. Saya kira maaf Mas Ujang, Abang Ujang Bustami, kekuatan kesaktian beliau, karomah beliau itu sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada beliau, itu sebetulnya bukan hanya dari kekuatan sholawat saja. Banyak amalan-amalan yang diamalkan oleh beliau dari gurunya bersanad, entah itu hizib, entah itu amalan-amalan apa saja yang sudah dilatih oleh beliau, bahasa Arabnya sudah diriyadhoi. Apa bahasa Jawa wis ditirakati sama beliau itu, digembleng ya, sehingga beliau itu menjadi orang yang anggaplah sakti seperti itu. Ya bukan anggap, memang sakti, punya kelebihan seperti itu ya.
Kalau misalkan beliau mengelak, oh enggak, kekuatan saya itu misalkan ya hanya dari sholawat, saya nggak pernah ngamalkan apa-apa misalkan. Oke. Apakah bisa memang sholawat itu bisa menjadi penghancur santet, penghancur apa namanya sihir ya, apa atau pelet apa saja? Jadi begini, sholawat ampuh untuk apa saja, asalkan dilatih lebih dahulu, dilatih dengan niat tertentu. Kalau misalkan sholawat, Mas Sahi baca sholawat untuk bayar hutang, ya sudah, yang tembus bayar hutang, seperti itu. Yang tembus bayar hutang, niat yang pertama. Menjadi Ujang Bustami ini niatnya memang untuk ingin menjadi penghancur santet atau melawan santet, seperti itu. Dia baca sholawat ya, baca sholawat sampai sudah punya energi sholawat di dalam dirinya, mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan rahasia-rahasia atau nur sholawat dalam dirinya, sehingga dengan kekuatan sholawat yang sudah dilatih itu beliau mendapatkan kekuatan, kelebihan dari Allah untuk dapat melawan dukun-dukun atau sihir apa saja sekaligus, seperti itu. Kalau tidak dilatih, nah, misalkan jenengan ada dukun moro-moro dibaca sholawat, ya tepar, nggak latihan, seperti itu. Jadi memang perlu apa itu? Riyadhah, tirakat dan niat ijazah. Nah, untuk ijazah itu sebetulnya sholawat itu tidak perlu ijazah, sudah ada ijazah dari Allah, perintah sekaligus ijazah. Ijazah itu apa? Kan minta izin, seperti itu. Kalau sudah perintah ya sudah tidak perlu minta izin. Nah, akan tetapi itu pada dasarnya. Akan tetapi bentuk sholawat itu kan banyak. Ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Mansub, Habib Saleh Tanggul, ada sholawat Habib Abu Bakar As-Segaf, ada sholawatnya sholawat Badar, seperti itu. Nah, kenapa harus mengambil ijazah? Mengambil ijazah dengan sigot tertentu, teks sholawat tertentu, sehingga niatnya nyambung dengan niatnya pengarang sholawat itu sendiri. Nah, itu ijazahnya, seperti itu. Kemudian apa bisa sholawat untuk menghancur santet? Bisa, tapi riyadhah, latih dulu, nanti bisa tembus itu, seperti itu. 1000 kali bersolawat mendapatkan ganjaran surga. Barang siapa bersolawat kepadaku dalam sehari 1000 kali, maka dia tak akan mati sehingga ia digembirakan dengan surga. Riwayat Abu Syekh Abi Anas radhiyallahu anhu. Ujarnya, Ustadz Ujang Bustami menjelaskan, kami semua di sini bertujuan bersolawat dan berzikir bersama untuk berdoa memohon rahmat, hidayah dan barokah atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat sehat dan sukses dalam berbagai usaha. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.